Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan manfaat dari channel ini ya guys, supaya bisa diterapkan dalam usaha kalian, supaya semakin sukses. Insan ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk subscriber baru. Semoga kalian bisa mendapatkan dan menyerap ilmu dan sedikit ngobrol-ngobrol santainya, sehingga bisa digunakan dalam usaha kalian. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel guys. Nah, balik lagi ngobrol-ngobrol santai masalah tentang usaha budidaya jamur tiram. Seperti yang kalian lihat ya guys ya. Setelah beberapa hari, hampir 1 minggu, Insan mengeluhkan karena jamur terek, kemudian sudah disemprot serbuk ajaib pun nggak ngefek ya guys ya. Ternyata mereka itu sedang mengumpulkan nutrisi di dalam, dan mereka mau demon ya guys ya. Seperti yang bisa kalian lihat. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah cemas kalau misalkan jamurnya itu lama tumbuh. Jadi kalau misalkan sudah waktunya tumbuh ya bisa kalian lihat ya guys ya. Nah, dia itu tumbuh sendiri, ini belum besar, mungkin besok dia udah mulai pada besar. Sampai lok-lok yang sudah absir. Kalau kalian subscriber Insan lama, rajin nonton ini, kalian tahu ini lok udah usia berapa bulan. Dan kalian masih bisa melihat hasil jamurnya masih lumayan ya guys ya, masih sekitar di atas 1 on. Padahal ya hasilnya mungkin ya sudah hampir 4 onan lebih. Padahal jamurnya ini masih bisa eksis seperti ini satu loknya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dalam video ini juga Insan mau menjelaskan sesuatu ya guys ya. Sebenarnya tema videonya pada siang hari ini Insan mau membahas beberapa cara untuk menangani gurem. Tapi di sini Insan akan mencoba memberikan referensi dulu buat teman-teman semua, karena ada salah seorang dari subscriber, mungkin nggak tahu entah dia subscriber entah dia bukan ya guys ya, tapi dia berkomentar seperti ini. Dia menyalahkan cara Insan menumbuhkan jamur, kenapa dipotong seperti itu, backlognya bisa rusak, bisa kering. Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi di sini Insan mau menunjukkan sedikit perbandingan, kemudian sengaja Insan buat seperti ini eksperimen. Nah, jadi ini waktu pemotongan plastik dan pembukaan cincinnya itu Insan lakukan bersamaan ya guys. Usianya udah sekitar lebih kurang 11 hari kalau Insan hitung, dan tujuannya adalah eksperimen ini membuktikan bahwasanya lebih cepat mana tumbuh jamur dengan cara memotong permukaannya seperti ini, atau hanya membuka korannya saja seperti ini guys. Nah, jadi di sini Insan mau menunjukkan itu kepada kalian. Dan nggak tanggung-tanggung, di sini Insan eksperimennya 150 backlog. Lebih kurang ada separuh yang hanya dibuka kertasnya, dan separuh lagi Insan potong permukaannya. Dampaknya seperti apa? Ya seperti ini ya guys ya, di usia 11 hari. Nah, mungkin kalau kemarin belum terlihat pinheadnya, jadi Insan belum buat videonya semalam. Nah, ini adalah pinhead yang sudah tumbuh dari backlog yang permukaannya sudah dipotong. Kemudian ada lagi ini, kemudian ada lagi ini guys. Walaupun masih kecil-kecil tapi sudah menunjukkan pertumbuhan pinhead ya guys. Dan seperti ini adalah ciri-ciri lok yang sudah bisa panen dalam usia 11 hari. Waktu pembukaan cincin, waktu pembukaan kertasnya sama, kemudian waktu memotong plastiknya ini juga sama, usianya juga sama, usia loknya. Dan yang duluan tumbuh adalah yang dibuka seperti ini. Jadi di sini Insan nggak menyalahkan buat teman-teman yang hanya membuka kertasnya saja, atau kalian menunggu pinheadnya menembus kertas. Nah, Insan nggak menyalahkan seperti itu ya guys. Tidak seperti teman kita yang dia menyalahkan cara Insan menumbuhkan jamur, kenapa dipotong seperti itu, permukaan bisa kering, kemudian backlog bisa rusak, jamurnya lama tumbuh. Nah, di situ Insan nggak menjawab ya guys ya, nggak mengomen, nggak menjawab, nggak membalas komentarnya dengan macam-macam.
Pada saat itu juga Insan bermaksud membuat eksperimen seperti ini dan menunjukkannya kepada kalian. Maksudnya apa? Bukan maksudnya menyalahkan beliau, bukan maksudnya membenarkan cara Insan, enggak ya guys. Jadi di sini Insan coba menunjukkan bahwasanya ya bisa kalian yang menilai sendiri lah mana yang lebih cepat tumbuh. Dari video ini usia 11 hari sudah ada sekitar 1 2 3 4 5 6. Sudah ada sekitar 6 log yang tumbuh duluan dengan cara dipotong seperti ini. Sedangkan backlog yang hanya dibuka korannya saja itu belum ada menunjukkan pertumbuhan pinhead ya guys. Nah, nggak tahu kalau besok atau 20 hari ke depan. Tapi kalau 1 minggu ke depan yang lainnya ini udah pada tumbuh, dia nggak tumbuh-tumbuh juga, ya udah otomatis langsung Insan potong aja. Insan keluarkan cincinnya, kemudian Insan potong permukaannya seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalkan musim kemarau itu jangan dipotong seperti ini. Nanti permukaannya log kering, kemudian lognya cepat rusak. Biarkan aja seperti ini ataupun biarkan pinheadnya keluar sendiri. Nah, itu gimana ya kalau menurut Insan? Bisa, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Bisa kalian lihat perbandingannya aja sendiri guys, 11 hari yang ini udah nongol. Sementara yang teman-temannya seperti ini itu belum ada menumbuhkan apa-apa. Jadi kalian itu menyimpan backlog tujuannya apa? Untuk menumbuhkan jamur apa untuk pajangan? Nah, seperti itu ya guys. Kalau tujuan kalian menyimpan backlog itu untuk menumbuhkan jamur, ya mau backlog itu cepat habis, mau backlog itu kering, mau backlog itu gimana, yang penting jamur itu tumbuh, ya udah kita lakukan yang terbaik. Nah, seperti itu guys. Nggak harus kita nyimpan backlog sampai berbulan-bulan, nggak harus kita menjaga backlog itu tetap cantik, tetap bagus, tapi tumbuhnya sebulan sekali. Nah, itu menurut Insan nggak efektif ya guys. Mungkin sebagian beberapa dari pengusaha lain nggak sependapat dengan Insan, nggak masalah, tergantung dari kalian mau mengambil si positifnya yang mana. Jadi kalau dari pemikiran Insan, dari pendapat pribadi Insan, tujuan memelihara log itu adalah untuk mendapatkan jamur. Ya kalau dengan cara kita buka semua ataupun dengan cara kita potong ataupun dengan cara apapun, yang penting backlog itu bisa menghasilkan jamur maksimal atau bahkan bisa lebih banyak, itu ya nggak masalah ya guys. Cepat semakin banyak dia, semakin cepat dia menghasilkan jamur yang banyak, semakin cepat dibuang, semakin cepat kita balik modal, semakin cepat kita ganti yang baru, semakin cepat dapat uangnya lagi. Nah, seperti itu guys prinsip dalam dunia usaha. Nah, untuk apa kita menyimpan backlog lama-lama seperti ini sampai usia 6 bulan katanya masih tumbuh, karena tumbuhnya sekitar sebulan sekali. Nah, jadi nggak ada gunanya ya guys ya kalau menurut Insan. Terserah dari pendapat pribadi kalian masing-masing, karena memang nggak ada yang baku dalam dunia usaha ini. Nah, jadi mungkin itu guys pembahasannya. Sebenarnya Insan mau membahas masalah gurem, tapi karena backlog yang eksperimen Insan itu udah tumbuh, jadi ya udah Insan bahas itu aja. Nah, bahas itu dulu, karena video nanti kepanjangan kalian bosan. Sekali lagi juga kalian bisa lihat ini, kalau kalian subscriber lama kalian harusnya udah tahu ini log usia berapa ya guys. Karena Insan mulai memberi nutrisi tepung ajaibnya itu di usia backlog sudah memasuki ke 2 bulan, dan hasilnya kalian sudah lihat juga, udah Insan posting. Nah, ini lebih kurang usianya sama, udah Insan lihat, udah kalian lihat, sudah Insan posting kepada kalian yang bisa menilai sendiri bagaimana hasilnya. Nah, bagaimana usia backlognya yang seberapa ini. Ternyata ada beberapa cara, nanti akan Insan bagikan juga kepada kalian beberapa cara menambahkan hormon yang lebih efektif. Itu bukan sesering mungkin ya guys ya, tapi ada dia beberapa ciri-ciri backlog yang sudah minta diberi hormon. Nah, seperti itu, ataupun ciri-ciri backlog yang sudah kalau diberi hormon langsung bereaksi kepada jamurnya. Nah, jadi seperti itu. Nanti juga akan Insan bagikan, tapi sekali lagi kalau masalah hormonnya itu karena rahasia perusahaan seseorang yang Insan coba bongkar, dan Insan nggak bisa publikasikan kepada teman-teman semua. Kalau kalian mau tahu, kalian beli aja guys, atau kalian beli sama Insan mungkin. Nah, jadi ini yang Insan posting semalam ya guys ya, backlog yang sedikit kontaminasi bagian atasnya, tapi dia menghasilkan jamur super. Kalau bisa kalian perhatikan ini hampir 2 on ini ya guys ya, mungkin sekitar 18 atau 17. Jadi tips dari Insan adalah jangan jadi pengusaha ataupun jangan jadi petani jamur yang manja dengan kontaminasi seperti ini. Kemudian buru-buru dibuang, kemudian buru-buru minta ganti sama supplier, kemudian buru-buru mengecap ataupun
menjas seorang produsen itu loknya nggak bagus, loknya banyak yang gagal, loknya banyak kontaminasi. Padahal kan nggak tahu bahwasanya supplier itu sudah melakukan sebaik mungkin yang mereka bisa. Dan dalam nutrisi log ini asal ada mesilium tiramnya juga pasti tumbuh ya guys ya. Nah, untuk dari sentral instansi, kalau dari sentra-sentra lain kemungkinan ada beberapa yang nggak tumbuh, tapi ya sebagai uji cobanya itu kalian simpan aja dulu. Kalau misalkan nggak tumbuh saat semuanya udah habis, baru bisa kalian komplain. Tapi kalau misalkan masih dia berproduksi seperti ini, kemudian kalian menjas hasilnya nggak bagus, backlognya nggak bagus, kemudian menjas lagi pengusaha dari yang itu nggak bagus, yang ini nggak bagus. Nah, jangan buru-buru seperti itu ya guys ya. Justru itu akan menutup pintu rezeki kalian sendiri. Cobalah berpikiran positif, karena berpikiran positif itu akan mendatangkan hal-hal yang positif. Jangan langsung berburuk sangka, jangan langsung berkata-kata hal yang kurang baik dan kurang menyenangkan. Nah, seperti itu pesan aja sih buat teman-teman pemula yang masih baru beli log. Insan nggak membela supplier, nggak membela diri, karena backlog Insan juga masih butuh banyak perbaikan. Nah, tapi ya nggak menutup kemungkinan ataupun nggak berkata bohong bahwa memang backlog yang kontaminasi saja seperti itu bisa tumbuh dan menghasilkan jamur yang bagus. Nah, jadi jangan buru-buru langsung dibuang, jangan buru-buru komplain, jangan buru-buru menjas yang tidak bagus. Nah, seperti itulah guys. Mungkin itu aja guys. Video singkatnya, mungkin masalah guram akan kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan pemandangannya agak sedikit bagus, karena yang pinhead rame itu bakalan besar besok dan akan kita coba review lagi. Jadi sampai jumpa di video yang selanjutnya. Masalah guram, cara menanganinya ada 3 cara, ataupun nanti akan saya kasih bonus 4 cara. Apakah caranya? Kalau misalkan kalian subscriber lama, mungkin beberapa caranya udah tahu, tapi yang baru ini baru Insan korek dari sang master lagi. Jadi akan Insan coba bagikan kepada kalian. Jangan anggap sepele guys masalah gurem ini, bahaya ya guys ya. Insan lihat karena yang nonton sedikit, mungkin kalian terlalu menganggap sepele masalah gurem, karena mungkin belum terjadi di kumbung kalian. Jadi kalian masih santai, ataupun kalian nggak menyadari bahwasanya kumbung kalian itu udah ada guremnya. Tapi jadi kalian masih merasa santai, merasa nggak butuh informasi ini. Jangan seperti itu guys. Kalau kalian mau totalitas dalam usaha budidaya jamur tiram, usahakan kalian mendapatkan semua ilmunya, usahakan kalian mendapatkan semua kunci dari masalah-masalah yang dihadapi petani jamur. Nah, itulah tipsnya dari Insan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.